Ini yang saya suka dengan gereja ini. Kalau saya berdoa, nggak perlu takut mimbar ada atau enggak. Habis berdoa mimbarnya ada gitu. Jadi luar biasa. Jadi nggak perlu takut akan apapun. Kalau tidak tersedia kita berdoa, habis berdoa sudah ada gitu. Nah, kita sudah belajar tentang iman, saudara, bahwa seringkali kita menganggap bahwa iman itu kita gunakan kalau kita berdoa, kita punya persoalan, dan dengan iman kita bisa bereskan itu semua. Tapi minggu lalu kita belajar bahwa kalau iman itu dipakai dalam banyak hal. Untuk mempertahankan iman kita, untuk mempertahankan kepercayaan kita, kita butuh iman. Sekalipun misalnya doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, dan kita tetap setia kepada Tuhan, itu juga karena iman. Jadi saudara, kita belajar minggu lalu bahwa kalau saudara doanya tidak dijawab oleh Tuhan, belum tentu saudara tidak beriman. Begitu maksudnya. Tapi ketika saudara mengatakan doa saya tidak dijawab oleh Tuhan, saudara masih setia kepada Tuhan, itulah iman. Itulah iman. Tapi hari ini kita akan belajar satu hal. Memang kalau ngomong kepada pendeta, biasanya pendeta coba dong kita bicara mengenai bagaimana kalau persoalan-persoalan datang ke dalam kehidupan kita. Bagaimana peran iman di situ? Ada persoalan, iman itu seperti apa? Hari ini kita akan belajar dari Matius pasal 14 ketika Petrus berjalan di atas air. Keren kan? Berjalan di atas air. Kita akan belajar, kita buka Alkitab kita buka Matius pasal 14 ayat 22 sampai 23. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca semua bagian ini. Ya. Mungkin lupa, ya, bukannya apa, mungkin kita lupa kisahnya seperti apa, tapi kalau dengan membaca kita tahu sedikit demi sedikit detail dari cerita ini. Matius 14 ayat 22-23 mestinya sudah muncul ya. Matius 14. Kalau saudara pasti bawa Alkitab ya. Nah, ini ujian. Kalau nggak muncul di sini, saudara nggak bawa Alkitab, nggak bisa baca, berarti nggak bawa Alkitab. Bawa Alkitab ya. Holy tab katanya. Tab. Saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Silakan baca. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Oke. Kalau saya tanya kepada kita, pasti saudara akan setuju dengan saya bahwa tidak ada di antara kita yang tidak pernah mengalami persoalan. Semua pasti mengalami persoalan. Semua pasti berhadapan dengan masalah.
Nah, tapi respon orang terhadap persoalan itu berbeda-beda. Ada respon yang mengatakan bahwa kalau ada persoalan ya hindari. Udah, kita nggak usah terobos. Ya, kalau misalnya kita punya gereja dan kita mau merintis di sebuah tempat dan rasa-rasanya itu tidak mungkin, lalu kita berpikir kita nggak ada uang, itu masalah, lalu kita terobos. Kita tidak mau melewati itu. Demikian pula kalau saudara punya tantangan di hadapan ke depan. Dan ketika saudara melewati depan saudara ada persoalan, biasanya saudara melenceng dan mengatakan, aku tidak mau menghadapi masalah itu. Kita lewati. Dan respon kedua, kadang-kadang kita berhadapan dengan persoalan, lalu kita lihat ini terlalu besar. Kalau kita, misalnya kita punya bisnis lah ya, ini ada sebuah proyek besar, dan ketika saudara hitung-hitung, ini terlalu berat bagi saya, masalahnya terlalu besar. Udah, saya nggak mau, saya ambil yang lebih kecil saja. Biasanya seperti itu. Kalau misalnya saudara bekerja, ditantang, apakah mau sekarang jabatanmu naik menjadi manajer? Dan saudara lihat, kayaknya nggak mungkin. Saya ngambil yang kecil saja. Nah, biasanya begitu, dihadapkan kepada sebuah tantangan, kita menghindar dan kita pilih yang lebih kecil. Orang-orang biasanya begitu. Tapi ada juga orang yang mengatakan, ada persoalan, aku nggak peduli, aku pasti bisa. Apapun itu, sebesar apapun, aku bisa hadapi. Ini 3 respon yang bisa saudara lihat dalam chat di atas di depan. Tapi ada juga orang yang begini. Ada persoalan, dia jawab dengan persoalan. Ada, saya punya hutang banyak, besar, dan tidak bisa saya bayar. Apa yang saya lakukan? Saya pinjam utang lagi, saya tutup. Ada persoalan baru. Kadang-kadang orang berpikir seperti itu. Ya, orang berpikir seperti itu. Nah, kita akan melihat iman ketika kita menghadapi persoalan. Yang mana yang harus kita ambil, yang mana harus kita tolak. Yang mana yang harus kita hadapi, yang mana harus kita hindari. Nah, sebagai anak Tuhan, kita tidak bisa lepas dari persoalan. Baru lepas satu, muncul yang lain. Tapi biasanya orang Kristen, kita punya iman, Pak. Misalnya begitu kan? Bisa, Pak, bisa. Dasarnya apa tapi? Kembali dasarnya apa? Tetapi coba kalau kita perhatikan dalam kitab suci, ada persoalan yang besar yang dihadapi oleh orang Israel, dan semua orang takut, termasuk raja yang seharusnya memberikan kekuatan kepada rakyatnya, berada dalam ketakutan. Saudara tahu ketika Goliat datang, Saul, raja yang harusnya memberikan keberanian kepada rakyatnya, takut dan gemetar. Nggak mungkin saya bisa melawan raksasa begitu besar. Tapi kita mau melihat, Daniel mengatakan, kau bawa pedang, bawa tongkat, bawa lembing, aku datang dalam nama Tuhan. Itu iman. Daud yang kecil itu berani mengalahkan Goliat. Itu iman. Kemudian kita kenal dengan Ratu Esther. Israel sedang berada di dalam ancaman. Suku bangsa itu berada di dalam ancaman ketika Mordekai, ketika Haman, dan seluruh orang-orangnya berencana untuk membinasakan orang Israel. Orang-orang Yehuda. Esther maju dan berdoa kepada Tuhan. Dia berpuasa dan tidak ada yang tidak mungkin melalui doa. Israel aman. Siapa yang tidak kenal Musa? Di depan ada laut, di belakang ada tentara Mesir. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tetapi bersama dengan Tuhan, dia bisa melewati itu semua. Nah, kita mau kayak gitu kan? Kita pasti bisa sampai tanah Kanaan, kata Musa.
Tapi di depan kita ada masalah. Apa kita balik saja ke Mesir? Kita nyerah saja? Tapi tidak yang terjadi dengan mereka. Tuhan buat mujizat sehingga apa yang mustahil itu menjadi nyata. Nah, kita lihat cerita-cerita itu dan mudah sekali bagi kita. Amin, amin Tuhan. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti tolong saya. Tapi ketika kita berhadapan dengan masalah, mulai kita sulit menghadapi itu. Kira-kira 3 minggu lalu saya ketemu dengan seorang masih saudara. Dia baru kehilangan anak. Anaknya yang dia sayangi menjadi tulang punggung keluarga mati, kecelakaan karena bawa motor. Dia bilang ke saya begini, saya kalau menasihati orang, kalau kedukaan, mudah. Sekarang saya sendiri yang mengalami dan saya suka untuk dihiburkan. Ketika kita mengalami persoalan, mudah kita untuk katakan itu. Dan bahwa Tuhan akan menolong kita. Tapi waktu kita hadapi dan persoalan itu besar, malah kita mulai takut. Kita mulai dengan rasa ketakutan. Kisah Yesus berjalan Petrus berjalan di atas air, Yesus berjalan di atas air ini dimulai dari sebuah kisah yang besar juga, sebuah mujizat. Dimulai dengan sebuah mujizat. Sebelumnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi Yesus bilang, kamu harus mesti memberi mereka makan. Bagaimana mungkin memberi makan 5.000 orang? Itu cuma laki-laki, saudara. Jadi kalau tambah perempuan itu kira-kira 10.000 orang. Tiba-tiba saudara muncul nih, kalau misalnya kita ada 300 orang, mau cari makan 300 saja kita repot di sini. Kita bisa beli, tapi kita juga repot. Tapi pada saat itu tidak ada jualan apa-apa, tidak ada fast food, tidak ada e-commerce yang kita bisa klik, beli. 5.000 orang, saya pikir semua restoran pasti akan kelabakan. Tapi Yesus bilang, kamu mesti memberi mereka makan. Itu impossible. Nggak ada makanan. Lalu ada seorang anak bawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Jadilah mereka makan semua, kira-kira 10.000 orang. Mereka makan semua, sisa 12 bakul. Murid-murid menyaksikan itu. Jadi ketika mereka dapat makan dan murid-murid melihat Yesus membuat makanan begitu banyak, seharusnya menjadi pengalaman bagi mereka bahwa ketika ada persoalan Yesus bisa selesaikan. Jadi pengalaman bagi mereka. Dan kali ini Yesus bilang kepada mereka, kamu pergi menyeberang ke laut, pergilah sendiri. Aku mau naik ke atas bukit dan berdoa. Nah, kali ini ujian. Kamu kalau di Kana, lihat ada orang berada dalam persoalan kehabisan anggur, Yesus ada di situ. Sekarang Yesus tidak ada. Kamu perlu memberi makan 5.000 orang. Yesus tinggal ngomong sama Yesus, coba buat makanan banyak. Tapi ketika mereka harus pergi, meninggalkan daratan, naik ke atas perahu, dan menyeberang ke sana, ada gelombang, ujian bagi mereka sendiri. Yesus tidak hadir di situ. Ujian tersendiri bagi mereka dan Yesus tidak hadir. Mereka itu sebenarnya pernah satu perahu dengan Yesus. Matius pasal 8 diceritakan mereka satu perahu dengan Yesus. Yesus ada gelombang yang besar dan mereka mengatakan celaka kami hampir mati. Dan mereka membuang air. Tapi waktu itu ada Yesus tidur di perahu dan tinggal dibangun. Yesus bangun, buru-buru bangun. Kita mau celaka. Yesus bilang tenang, ombak tenang, ombak tenang. Itu ada Yesus. Kali ini nggak ada. Mungkin ombaknya tidak besar. Ombaknya tidak besar. Tapi mereka kali ini diperhadapkan dengan kesulitan mereka sendiri. Masihkah mereka percaya bahwa Yesus bisa
menyelesaikan persoalan mereka. Sekalipun Yesus tidak hadir secara fisik. Nah, pertanyaannya adalah, waktu mereka menyeberang, mereka tahu ada resiko bahwa akan ada angin topan, angin badai, dan segala macam itu. Pertanyaannya adalah, apakah mereka sadar Yesus tahu mereka sedang berada dalam persoalan? Apakah mereka, oh Yesus tidak ada, dia tidak tahu. Kalau saudara melihat dalam Markus juga mencatat peristiwa ini, dikatakan Yesus melihat bahwa mereka bersusah payah mendayung perahu mereka. Mereka bersusah payah dan tanpa meminta pertolongan dari Tuhan. Tanpa minta pertolongan dari itu. Bisa, mestinya mereka begini. Tuhan, walau saya tahu Engkau tidak hadir secara fisik. Saya tahu Engkau tidak ada, dan kami tidak melihat Engkau secara kasat mata. Tapi saya tahu siapa Engkau, dan Engkau sanggup untuk membereskan persoalan ini. Masih ingatkah saudara kepada seorang yang mengatakan kepada Yesus, Yesus nggak usah pergi ke rumahku, susah. Aku seorang tentara, aku punya bawahan. Suruh saja penyakit itu pergi tanpa kehadiranmu secara fisik. Luar biasa kan? Kok murid-murid nggak ada yang kayak gitu? Lalu mereka berusaha mendayung, membereskan semua. Ayo, Yesus suruh kita ke seberang. Ayo kita berusaha untuk mendayung, membereskan masalah ini sendirian. Tanpa melibatkan Yesus. Mereka kesulitan. Kadang-kadang gitu, pengetahuan gitu. Kita berhadapan dengan persoalan dan kita pikir secara logika, kita bilang, ini mah kecil, tanpa Yesus aku bisa. Karena hikmat kita itu berbeda dengan Tuhan. Apa yang kita pikir kecil, mungkin besar di belakang, di depannya. Jadi jangan pernah tidak melibatkan Tuhan di dalam persoalanmu. Minta tolong Dia. Tanpa Tuhan, kita dia mungkin membereskan semuanya itu. Besar atau kecil persoalan saudara, libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Ikut Dia dalam apapun yang kita alami. Berdoa kepada Tuhan. Biasanya kalau ada persoalan, mulailah otak kita berpikir, ini gimana ya caranya ya? Kenapa tidak berhenti sebentar dan berdoa? Tolong Tuhan, bacalah Alkitab, dan Dia akan memberikan kepada saudara pencerahan apa yang harus saudara lakukan. Libatkan Tuhan sekecil apapun. Jangan anggap dirimu pandai. Jangan anggap dirimu pandai. Lihat orang Joshua ketika ingin mengalahkan Ai. Kecil itu kota. Nggak usahlah. Kita pergi aja langsung dengan dikitnya orang. Pergilah dia. Apa yang terjadi? Jangan pernah tidak melibatkan Tuhan di dalam persoalan. Nah, ketika mereka berada dalam kesulitan itu, Yesus tiba-tiba muncul. Ini luar biasanya Tuhan kita ya. Kita berada dalam kesulitan, Yesus muncul. Dan menghampiri mereka. Semula mereka kira itu hantu, nggak mungkin berjalan di atas air. Itu hantu. Saya ingin mengajak saudara melihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Lihat ayat 21. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenang, aku ini. Perhatikan kata aku ini. Kata itu, kata yang sama yang diucapkan oleh Yesus
ketika dia mengatakan kepada orang ahli Taurat, sebelum Abraham ada, ego eimi, aku ada. Orang-orang ahli Taurat ingin melempar Yesus dengan batu. Bukan karena Yesus menyombongkan diri, bukan. Kata ego eimi menyamakan diri Yesus dengan Musa yang bertemu dengan Allah ketika diutus pergi ke Israel, menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Musa bertanya, siapa nama Allah? Dan Yesus menjawab dalam bahasa Yunani, ego eimi. Luar biasa kan? Luar biasa. Jadi Yesus menyamakan dirinya dengan Yahweh itu. Jadi jangan takut. Tuhan yang Maha Kuasa itu, yang dulu hadir, yang sekarang hadir, yang besok akan hadir, ada bersama-sama dengan kamu saat ini. Itu maksud Tuhan ketika dia mengatakan jangan takut. Aku akan selalu bersama dengan engkau. Tidak perlu takut. Bukankah kata-kata ini seharusnya membuat kita terhibur waktu kita dalam persoalan? Sudah menghadapi masalah, saudara menangis. Setiap hari Yesus datang. Hei, jangan takut. Aku ada di sini. Aku hadir bersama dengan kamu. Lihat, aku datang menghampirimu di tengah kesulitan kamu. Bukankah itu menghibur, saudara? Yesus tidak pernah meninggalkan saudara berada dalam kesulitan sendiri, menghadapi apapun sendiri, tidak pernah. Seperti janji dia. Apalagi saudara adalah anak-anak Tuhan. Tidak pernah. Kadangkala kalau kita punya anak, kita biarkan dia menghadapi persoalannya sendiri. Nah, ada PR, kerjakan sendiri. Semua kerjakan, tetapi tetap saja kita pantau. Benar nggak? Bereskan ini, tetap saja kita pantau. Tapi ketika mereka dalam kesulitan, kita turun tangan. Bapa kita itu lebih daripada itu. Dia datang dan ingin membereskan persoalanmu. Nah, dari sekian banyak murid, ini Petrus. Saudara tahu Petrus orangnya gerasa gerusu. Ya, gerasa gerusu itu apa? Ya, pengen cepet-cepet lah. Dia penakut ketika dia mengkhianati Yesus, dia takut. Tapi kali ini cuma dia yang bilang, Tuhan, apabila engkau itu, biarlah aku juga berjalan di atas air. Nah, coba bayangin. Nggak ada murid yang berani kayak gitu. Kalau saudara berada dalam perahu saat itu, berani nggak ngomong gitu? Ayo. Gini. Di atas kan ada kolam. Ya. Nah, jadi saudara melangkah aja ke dalam air kolam. Berdiri. Melangkah. Berani nggak? Itu aja saudara pasti takut. Nanti tenggelam. Ini di tengah malam. Gelap. Dalam laut. Ada ombak. Melangkah keluar. Berani nggak? Petrus berani. Kenapa? Kalau dia lihat ada Tuhan di sana. Berjalan di atas air. Itu mujizat yang luar biasa menurut Petrus. Aku juga ingin merasakan mujizat itu. Tuhan, biar aku merasakan mujizat itu. Aku mau berjalan bersama-sama dengan engkau di dalam persoalan itu. Pasti aku bisa. Tapi begini, saudara. Mujizat itu terjadi ketika Petrus keluar dari perahu. Dia nggak bisa berada dalam perahu
Lalu ngomong, lihat mujizat, aku berdiri. Bisa nggak? Nggak bisa. Mujizat itu terjadi ketika dia melangkah keluar dari perahu dan mulai menginjak air dan dia mulai berjalan. Itu terjadi mujizat. Cuma Petrus yang bisa merasakan itu. 11 murid lain tidak merasakan itu. Kenapa murid-murid lain nggak berani? Karena mereka berpikir, aku bisa di atas air kalau aku berada di dalam perahu. Aku tidak bisa di atas air kalau tanpa perahu. Saya ambil contoh begini. Saudara bisa makan tiap hari, mujizat bukan? Halo? Mujizat, Pak. Tapi kalau saudara punya uang jutaan, bisa makan tiap hari, mujizat bukan? Mujizat mana? Saudara tidak punya uang sama sekali, saudara bisa makan seminggu. Dengan saudara punya uang 50 juta, saudara bisa makan seminggu. Yang mana disebut mujizat? Hah? Kurang jelas. Nggak punya uang tapi ada makan. Mujizat ya. Tuhan, aku mau makan. Ada piring kosong. Aku mau makan Tuhan. Terima kasih untuk makanan ini. Amin. Ada makanan. Kayak saya tadi berdoa, Tuhan aku mau khotbah. Aku nggak tahu deh. Pokoknya amin ada. Ada mimbar gitu loh. Kita nggak punya makan, tiba-tiba ada makanan. Mujizat itu bukan? Nggak usah beli, nggak keluar duit, ada mujizat. Saudara, mujizat itu terjadi kalau saudara melepaskan ketergantungan saudara kepada yang lain dan mulai bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Murid-murid 11 itu bergantung sepenuhnya kepada perahu. Itu bukan mujizat. Petrus melepaskan ketergantungannya dari perahu dan mulai berjalan. Dan terjadilah mujizat. Lepaskan ketergantungan saudara kepada kemampuanmu sendiri dan mulai menyerahkan kepada Tuhan. Biar persoalan itu bisa jalan. Bisa terjadi mujizat-mujizat yang akan saudara alami. Nah, tapi gini, kenapa itu bisa terjadi? Kita lihat konfirmasi dari Yesus. Kan Petrus ngomong begini, Tuhan, bila benar engkau itu, biarlah aku juga berjalan di atas air. Dan Yesus menjawab, datanglah. Berdasarkan konfirmasi dari Tuhan, maka Petrus mulai melangkah. Kalau Tuhan bilang tidak, dia melangkah tidak? Dia tidak akan melangkah. Jadi saudara, mujizat itu konfirmasi sesuai dengan apa kata Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengatakan sesuatu, turutilah sekalipun itu tidak masuk akal. Turuti saja perkataan Tuhan dan dia mulai berjalan. Saudara ingat Gideon. Gideon dipilih oleh Tuhan untuk mengalahkan puluhan ribu orang Midian. Lalu Tuhan, dia kumpulkan semua bangsa. Puluhan ribu juga yang datang kepada Gideon untuk mengalahkan orang Midian. Lalu Tuhan bilang, no. Kebanyakan. Setelah dipilih-pilih, muncul 300 orang. Dengan 300 ini, kamu akan mengalahkan puluhan ribu orang Midian. Gideon percaya nggak? Percaya dia. Dia bawa 300 orang. Kalau kita punya pikiran, hitung di atas kertas, nggak mungkin bisa jalan. Tapi ada konfirmasi dari Allah, dengan 300 ini aku akan mengalahkan orang Midian. Jalan. Kalau saya dengar suara Tuhan dan Tuhan mengatakan maju, jalan, majulah aja. Ada konfirmasi dari Tuhan. Petrus tidak menangkap ikan semalaman. Dia tahu ini bukan musim yang bagus untuk menangkap ikan.
Semua nelayan tidak dapat ikan. Tapi Yesus mengatakan, anak-anak, aku sudah tidak bisa menangkap ikan, Tuhan. Tebarkanlah jalamu. Karena engkau yang suruh, guru. Baik, aku akan menebarkan. Karena engkau yang suruh, aku taat. Lalu dia menebarkan jala, dapat 2 perahu penuh. Ini mujizat, kata Petrus. Dia mulai meninggalkan semuanya. Dan mujizat itu terjadi ketika saudara mendengar suara Tuhan dan mulai melangkah, sekalipun itu mustahil. Jadi saya mengajak saudara begini deh. Apapun yang saudara lakukan, saudara mau bisnis apa, mau buat proyek apa, mau apa, konfirmasi dan doa kepada Tuhan. Tadi kami di kelas baptisan, bagaimana kita bisa tahu suara Tuhan, kehendak Tuhan. Apakah saya akan masuk ke universitas ini, universitas itu, universitas apapun. Kita mau bisnis ini kita lakukan atau tidak. Kita konfirmasi dari mana. Apakah Tuhan akan datang di depan kita dan bicara kepada kita seperti ini, lalu ngomong, ya kamu lakukan, ya kamu tidak. Tuhan tidak bicara kayak gitu. Tapi dia bicara melalui firman-Nya. Alkitab. Dia bicara melalui Alkitab. Sehingga dia akan mengatakan kepada kita, go ahead, lakukan. Tadi saya kasih kesaksian. Bagaimana saya bisa tahu saya jadi pendeta atau tidak? Lalu, saya bergumul kepada Tuhan. Saya minta konfirmasi dari Tuhan. Bukan dengan apa-apa, tetapi melalui firman Tuhan. Lalu jawab dari Yesaya pasal 54, engkau akan ditegakkan seperti karang dan besarlah kesejahteraan anak-anak. Itu tidak ada ngomong kamu jadi pendeta, itu tidak. Nggak ada ngomong itu. Tapi itu konfirmasi. Kalau saudara baca Alkitab, ada ayat-ayat Alkitab yang hidup, yang terang, yang bisa mencerahkan saudara sehingga saudara tahu mana yang harus saudara pilih. Tapi kalau saudara tidak pernah membaca ini, nggak pernah tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak akan pernah tahu. Semua pertimbangan keputusanmu hanya berdasarkan logika. Hanya berdasarkan apakah ini bisa atau tidak. Tanpa ada pertimbangan dari Tuhan. Jadi dengar suara Tuhan. Dan mulailah berjalan dengan iman. Kita bawa ke masa sekarang. Tadi saya ngomong soal bisnis. Ini akan diambil atau tidak. Ini akan ditolong Tuhan atau tidak. Tapi bagaimana dengan persoalan-persoalan lain? Saudara mungkin pernikahannya kacau. Hutang yang besar. Persoalan. Ekonomi yang sulit. Pekerjaan yang nggak jelas, apapun. Saya tidak tahu persoalanmu. Saudara sebut itu kepada Tuhan. Sebut itu kepada Tuhan dan tanya kepada Tuhan bagaimana memecahkan semua persoalan itu. Duduk diam. Tuhan, aku punya masalah. Punya masalah. Dengar suara Tuhan. Dan ketika dia berbicara dan mulai lakukan semuanya itu. Dulu saya pernah dipanggil oleh seseorang untuk membereskan pernikahan mereka. Dulu lama sekali, saya belum di sini. Saya datang, saya akan berdasarkan firman Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Jadi tanya kepada Tuhan, kira-kira masalahnya apa dan bagaimana cara menyelesaikan persoalan itu. Nah, sebagai pendeta, saya harus baca Alkitab. Saya harus tanya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan saya menyelesaikan persoalan orang ini. Jadi saya sarankan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan.
Mereka tidak mau dengar. Menurut logika saya, Pak, nggak mungkin saya gabung sama dia lagi. Menurut pikiran saya udah bertahun-tahun sama-sama dengan dia tidak akan pernah berubah. Menurut pengamatan saya, Pak, mustahil kami bisa beres. Tuhan bilang, kamu udah berbagai macam cara bereskan itu, dengan logika dan hikmat kamu, dan gak beres. Tuhan ada solusi, mau jalan atau tidak. Dan dia gak mau. Ya gak ada penyelesaian. Kacau hidupnya. Apapun persoalanmu, tanya kepada Tuhan, berlutut kepada Tuhan, dia pasti jawab dan dia pasti akan bereskan. Kita punya rencana kan tahun depan ya. Kita mau buat program tahun depan. Dan kalau dipikir dengan hikmat kita bisa susun semua rencana itu dengan cara kita. Bisa nggak? Bisa. Tapi kita tidak mau seperti itu. Kita mau Tuhan yang bicara kepada kita. Tuhan, tahun depan kami harus melakukan apa? Makanya nanti saudara siap-siap dapat WA. Saya mengajak saudara berpuasa dan berdoa. Supaya Tuhan berkata kepada kita apa yang harus kita lakukan tahun depan. Ikut ya. Nggak puasa Esther lah 3 hari 3 malam nggak makan. Oh enggak ya? Kelamaannya. Kita ikut puasa nanti. Oke. Nah, ayat 30 Matius pasal 14 berkata, tetapi ketika dirasanya tiupan angin. Ini dia jalan loh, Petrus loh. Udah keluar perahu, udah merasakan mujizat. Ya kan? Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Petrus mulai berjalan itu. Udah berapa meter? Udah jelas. Dia kan tidak bisa lihat. Itu hantu atau Tuhan. Pasti cukup jauh lah Yesus itu. Dan Petrus mulai berjalan. Dan saya rasa langkah demi langkah dia merasakan mujizat Tuhan. Tapi saudara tahu, ayat yang ke-32, mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Jadi pada waktu dia jalan, angin belum reda. Badai belum reda. Gelombang masih ada. Tapi dia berjalan, dia melewati masalah itu dengan mujizat dari Tuhan. Tapi belum ada penyelesaian. Angin belum reda. Jadi Petrus berjalan di laut yang bergelombang dan berombak. Masalah belum selesai. Dia berjalan, tapi dengan iman dia berjalan. Lihat, masalahnya ada, tapi bisa diatasi. Gelombang ada, masih bisa diatasi. Kalau sudah bisa berjalan di atas air, apalah artinya gelombang itu? Benar nggak? Benar nggak? Nggak ada masalah kan? Apakah artinya? Nggak ada artinya itu gelombang. Kalau day by day kita, sedikit demi sedikit persoalan mulai dibereskan oleh Tuhan karena kita berjalan dengan iman. Dan persoalan masih ada. Tapi day by day kita sudah merasakan mujizat itu. Saudara pasti yakin besok kalau ada persoalan aku pasti bisa bereskan. Benar gak kayak gitu? Kalau aku masih bisa bertahan sekarang Tuhan, apapun nanti yang terjadi dihadapi, aku pasti bisa berjalan. Benar gak? Benar. Tapi dia ada tiupan angin, dia mulai tenggelam. Takut. Dan bimbang. Saudara, tidak akan pernah selesai persoalan kita.
Tapi ketika saudara beriman kepada Tuhan dan tidak bimbang, apapun persoalan itu bukan masalah. Tapi kalau ketika saudara mulai bimbang, seperti Petrus, saudara mulai tenggelam. Enggak ada lagi mujizat. Tidak lagi percaya kepada Tuhan. Hanya melihat persoalan saja dan tidak melihat kepada Tuhan. Kata bimbang itu adalah kata yang menunjukkan orang sedang berjalan, lalu jalannya punya dua cabang. Dia sedang bersimpangan, saya mau ke kiri atau ke kanan. Dia sulit untuk memutuskan ke kiri atau ke kanan. Itu bimbang. Kalau dari sisi Petrus, dia sulit sekali untuk fokus kepada Tuhan dan atau fokus kepada masalah. Dia bimbang. Seharusnya dia percaya kepada Tuhan, tapi perhatiannya ditujukan kepada yang lain dan mulai tidak percaya kepada Tuhan. Kata kurang iman, hai kamu yang kurang iman. Kamu yang imannya kecil, ini bukan untuk menunjukkan apa keadaan Petrus, tapi itu julukan kamu kurang iman. Kata kurang iman itu digunakan oleh Yesus. Ketika Yesus khotbah di bukit dan mengatakan, hai, bukankah Tuhan memelihara burung-burung di udara dan mendandani bunga bakung di ladang? Bukankah Dia akan memelihara hidupmu? Hai orang-orang yang kurang iman. Kita bukannya masalahnya nggak punya iman. Kita kurang iman. Tapi kata kurang iman itu dikaitkan oleh Yesus dengan kekhawatiran. Mulai kita takut, kita ragu, masalah ini selesai atau tidak. Atau kita bersandar kepada Tuhan bahwa masalah kita pasti akan selesai. Di tengah jalan, tidak perlu takut dan tidak perlu bimbang. Tetap percaya kepada Yesus. Ketika saudara mengalami sebuah persoalan yang besar, bisa saudara hadapi, saudara tidak akan pernah takut ketika gelombang masalah itu muncul di depan saudara. Seharusnya bangsa Israel tidak perlu takut. Ketika mereka melihat Laut Tebrau terbelah jadi dua, apa yang tidak bisa Tuhan lakukan? Laut aja terbelah jadi dua. Seharusnya kalau kita ngomong, kita nggak punya makan. Tuhan, Engkau bisa buat Laut Tebrau terbelah jadi dua. Engkau bisa kasih aku makan. Kecil bagi Tuhan itu. Tuhan bisa kasih makan 5.000 orang. Karena satu keluarga saudara berapa orang? 4 orang? 5 orang? Kecil bagi Tuhan itu. Kalau hal yang besar, bisa saudara harap hal-hal yang lain. Saudara bisa. Jadi begini, saudara. Saudara mau mengalami mujizat dari Tuhan nggak? Mau nggak? Nah iya. Lepas keluar dari ketergantungan kepada diri sendiri dan mulai bergantung kepada Tuhan, maka mujizat itu akan terjadi bagi saudara. Tidak masalah, apapun itu. Tuhan bisa handle. Dan sekarang saudara tinggal saudara bergantung. Doa kepada Tuhan. Jangan pernah jadi khotbah hari ini. Kalau saudara ada persoalan, saudara terus libatkan Tuhan. Tanya kepada Tuhan. Ada waktu Dia yang terbaik. Kemarin kita cerita, Abraham dipanggil Tuhan keluar dari Ur Kasdim. Di Haran dia cerita, Tuhan ngomong begini, aku akan membuat engkau bangsa besar. Umur berapa dia keluar dari Haran? Berapa? Yang kemarin hadir, umur berapa dia keluar dari Haran? Nah, yang nggak hadir nggak tahu. Jadi mesti hadir di Bible study. 70
75 keluar dari Haran. Tuhan janji dia akan jadi bangsa yang besar. Umur berapa Ishak lahir? 100 tahun. 25 tahun dia berada dalam persoalan besar. Dia pernah bimbang. Tapi Tuhan tetap jawab. 25 tahun Tuhan jawab. Dan Tuhan mengatakan, you Abraham, you orang benar. Tuhan berada dalam penantian? Don't worry. Tuhan tetap dalam schedule untuk memberikan saudara mujizat. Amin. Mari kita berdoa.